Baik, saya akan jelaskan materi tentang perdagangan internasional. Perkenalkan, nama saya Lurina Matilde Nahak, NPM 12190070, kelas B semester 7 dari Universitas Timor. Perdagangan internasional adalah hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang dan jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan. Pengertian perdagangan internasional dibagi menjadi 3, yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Kedua, perdagangan antara dua negara atau lebih dengan prinsip saling menguntungkan. Yang ketiga, perdagangan antar negara yang memiliki kesatuan hukum dan kedaulatan yang berbeda dengan kesepakatan tertentu dan memenuhi kaidah-kaidah baku yang telah ditentukan dan diterima secara internasional. Ruang lingkup ekonomi internasional. Yang pertama, perdagangan internasional melalui perpindahan barang, jasa dari suatu negara ke negara yang lainnya. Kedua, perdagangan internasional melalui perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Ketiga, perdagangan internasional melalui perpindahan tenaga kerja yang berpengaruh terhadap pendapatan negara melalui devisa dan juga perlunya pengawasan mekanisme perpindahan tenaga kerja. Teori Heckscher-Ohlin atau HO. Pertama, beberapa pola perdagangan dengan baik, negara-negara cenderung untuk mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif. Kedua, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Analisis teori HO. Yang pertama, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau promosi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang kedua, komparatif advantage dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan promosi faktor produksi yang dimilikinya. Yang ketiga, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produk dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Yang keempat, sebaliknya masing-masing negara akan mengimpor barang-barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal untuk memproduksinya. Kelemahan dari teori HO yaitu jika jumlah atau promosi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barang yang sejenis akan sama pula, sehingga perdagangan internasional tidak akan terjadi. Sekian dan terima kasih.